Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini rencana panen nih, karena usianya sudah 30 HST ya. Jadi ini tanaman pertumbuhannya memang beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sudah berbunga padahal mah posturnya kecil. Nah, ini dua macam jenis sawi ya, sawi hijau dan sawi Caisim Caisim Putri sebelah sana. Caisim Putri ini yang besar-besar ini, cawi hijau yang sangat rekomendasi untuk dibudidayakan ya. Dan ini sebelah sini ada kangkung. Posisi sampai dengan hari ini ppm air baku sudah diturunkan, biasanya dari 1200 sampai 1400 di usia 30 HST itu biasanya mulai diturunkan sekarang posisi 800 HST ya. Ini tanaman ini sangat menyerap airnya luar biasa. Jadi kadang-kadang satu hari 10 liter habis ya, mungkin karena posturnya besar-besar seperti itu. Dan hari ini saya akan panen beberapa untuk dimasak dan untuk dibagikan ya. Oke, kita saksikan panennya. Panen sawi pakcoy, sawi caisim. Media tanam seperti biasa kita menggunakan media tanam Rockwool. Jadi tanaman hidroponik ini walaupun kalau misalkan kita cocok pemberian nutrisinya, bisa tumbuh subur seperti ini ya teman-teman. Luar biasa, ini baru 3 sudah sangat subur sekali ya. Bahkan saya menanam kangkung di waktu yang tidak bebarengan ya. Itu yang pertama, kangkung berikutnya. Nah, seperti ini rahasianya. Mungkin kalau ditanam hidroponik itu, kalau sudah kita tahu triknya, itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi rahasianya ada di air nutrisi dan nilai air nutrisi. Kita jaga air nutrisinya agar suhunya stabil dengan menambah memperhatikan sirkulasinya lancar, kemudian air di dalam tandonnya selalu terisi gitu ya. Kalau misalkan air di dalam tandon sering kecil gitu ya, biasanya nanti di talang instalasi air akan hangat dan biasanya si daun akan menguning. Kalau saya pribadi untuk menanam hidroponik ini biasanya memberikan nutrisinya secara bertahap ya. Jadi biasanya saya di awal musim tanam pindah dari semaian ke talang instalasi ini, biasanya saya menggunakan ppm dengan nilai 600, naik secara per minggu sampai pada akhirnya menjelang panen untuk usia sawi-sawian gitu ya. Biasanya saya panen di 30 HST ya. Dan di 30 HST di minggu ketiga itu kadang-kadang
bisa mencapai 1200 atau 1400, dan biasanya saya tahan sampai maksimal 1400, dan menjelang panen biasanya saya turunkan ppm-nya sampai 500 gitu ya, bahkan sampai 500 gitu diturunkan. Tapi tidak masalah, dengan memperhatikan nutrisi ya, tanaman hidroponik kita ya akan subur dan tumbuh dengan baik, hijau ya, kita bisa lihat kehijauannya ya, sangat hijau sekali. Jadi kalau pemula, saya dulu memang banyak permasalahan ya, daun menguning, solusinya seperti apa, bingung gitu ya. Nah, ini kebetulan menggunakan air sumur ya, air hujan dan air sumur, karena sekarang sedang kemarau, jadi saya menggunakan air sumur dengan ppm-nya itu 300 ya teman-teman di sini. Tapi ternyata alhamdulillah dengan menggunakan air sumur bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Yang benar yang harus diperhatikan itu adalah nilai ppm-nya. Kita harus memperhatikan tumbuh kembang tanaman setiap saat ya, setiap seminggu sekali harus kita perhatikan. Kalau ada yang kuning biasanya itu karena kalau menurut saya, yang saya temukan ya, bercak-bercak kuning gitu ya di daun, biasanya itu suhu naik atau kekurangan nilai ppm gitu ya. Jadi kita harus perhatikan di antara dua itu. Tambah air nutrisi di tandonnya, kemudian nilai ppm-nya ditingkatkan sedikit-sedikit hingga kita amati pertumbuhannya. Kalau sudah hijau berarti cocok dan tidak ditambah lagi gitu ya. Di minggu berikutnya baru ditambah lagi. Begitu kalau misalkan untuk pemula yang masih banyak menemukan permasalahan ketika bertanam hidroponik. Jadi kalau sudah tahu rahasianya, bertanam hidroponik itu sangat mudah sekali dan praktis ya. Jadi kita rahasianya kalau sudah tahu ya benar-benar mudah gitu ya. Tidak perlu kotor-kotoran, tidak perlu dikontrol setiap saat, seminggu sekali juga cukup gitu ya. Yang penting kita tahu rahasianya gitu ya. Rahasianya yang pertama di nilai ppm, yang kedua di sirkulasi air gitu ya. Kalau suhu naik, kenapa kok kuning ketika suhu sering naik di bagian talangnya gitu ya. Benar-benar kalau pengalaman saya itu, saya menemukannya biasanya kadang-kadang tanaman itu kurang tumbuh gitu ya, kurang berkembang, dan tanaman itu ada bercak-bercak kuning di daunnya. Kebetulan di sini dulu ada ini nih ya. Nah, yang ini ada bercak-bercak kuning juga ya. Tapi sekarang sudah sembuh. Kita bisa lihat masih ada sedikit ya bercak-bercak kuningnya. Ini dulu kuning sekali ya, karena itu disebabkan oleh sirkulasinya yang kurang lancar dulu ya. Jadi ini kelihatan kecil, sementara di tengah itu besar-besar. Dan saya curiga tambah nutrisinya, karena di bagian tengah juga ada yang kuning. Saya curiga tambah sedikit-sedikit nutrisinya, 100 ppm, 150 ppm sampai 200 gitu ya. Tambah sedikit, diamati, tandonnya diperhatikan, airnya, sirkulasinya diperlancar. Akhirnya seiring waktu kita bisa melihat perkembangannya semakin membaik, kuningnya hilang dan daun menghijau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi benar, ketika panas, suhu itu harus dijaga. Karena kalau suhu air panas, biasanya si daun-daun itu layu, dan pertumbuhannya kalau sering panas, daun akan kuning, pertumbuhannya kurang subur. Itu saja infonya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya nanam di lahan sempit saja ya. Di lahan sempit kurang lebih 4 meter lebarnya, dan matahari mulai muncul itu pukul 9 lah kalau tidak salah, 9, dan sudah tidak terkena sinar matahari juga di pukul 2 itu sudah tidak terkena sinar matahari. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan pasokan sinar matahari, menanam kangkung dan jenis sawi-sawian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik.